Halo semuanya, perkenalkan saya Resistani Anggita Putri, NRP 0521174000084 dari Departemen Sistem Informasi ITS. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran sosial media terhadap manajemen hubungan pelanggan. Yang akan saya terangkan ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang ada di Departemen Sistem Informasi ITS. Stay tune. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran sosial media untuk meningkatkan hubungan pelanggan. Nah, sosial media itu sendiri merupakan sebuah teknologi untuk kita yang digunakan untuk bisa berbagi informasi, berbagi ide, maupun berkreasi melalui jaringan dan komunikasi visual. Nah, di sini bagaimana sosial media itu sebenarnya bisa digunakan oleh perusahaan untuk membangun hubungan dengan pelanggan menjadi lebih erat atau lebih kuat. Nah, namun dalam penerapan ini perusahaan tersebut harus memperhatikan 4 hal penting. Hal itu adalah yang pertama, engaging and activating the enterprise most enthusiastic supporters to spread the word about the brand. Nah, jadi di ini hal yang penting pertama ini itu merupakan kayak gini. Kalau perusahaan itu sudah punya customer yang sangat loyal, jadi dia itu bisa mengengage, melakukan hubungan dengan customer tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga jadi kita bisa menyebarkan mengenai produk-produk kita. Jadi kita kayak lebih personality gitu. Dan salah satu contohnya dari buku Don Papers yaitu adalah Zappos, toko sepatu online yang merupakan perusahaan dia itu menggunakan sosial media untuk menjangkau customer-customernya. Nah, dan pada saat itu Zappos ini merupakan pemimpin dari konten, memimpin forum dalam suatu media sosial seperti Twitter, blogging, dan Facebook. Nah, dan yang kedua yaitu empowering customer to defend the enterprise brand in times of stress and help it recover from missteps or disaster. Nah, jadi di sini itu kayak customer itu bisa menjadi menjadi pengaman, dia akan membela si perusahaan tersebut. Bagaimana peran sosial media? Seperti salah satu contohnya seperti ini. Di buku Don Papers yaitu tentang perusahaan JetBlue Airlines. Jadi waktu itu airlinesnya itu banyak banget calon penumpangnya itu tidak bisa terbang atau di cancel gitu karena ada suatu masalah. Dan di situ JetBlue menggunakan sosial media seperti dia mengirimkan email kepada penumpang-penumpangnya yang batal melakukan permohonan maaf, dan juga dia melakukan klarifikasi yang akhirnya dipost di sosial media, jadi semua orang tuh tahu dan penumpang-penumpangnya itu merasa bahwa perusahaan ini tuh sangat bertanggung jawab. Jadi akhirnya dia kayak customernya itu ya kayak ya ternyata JetBlue tuh kayak gini, ternyata dia tuh nggak separah itu kayak gitu. Jadi dia melakukan pembelaan. Nah, yang ketiga yaitu listening in on customer conversation that involve the enterprise and or its competitors. Nah, jadi di sini itu melalui sosial media itu kan merupakan ruang yang bebas. Jadi interaktif dan semua orang mengatakan di situ itu dengan jujur kayak gitu. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan sosial media untuk mengetahui kondisi customernya. Misalnya customernya itu pingin kayak produk yang seperti ini ya, makanya perusahaan harus seperti ini. Mungkin customernya pernah mengeluh tentang produk dari perusahaan, jadi perusahaan itu bisa tahu. Jadi perusahaan itu harusnya gimana, kayak jadi aku harus buat ini sesuaikan dengan customer sehingga hubungan dengan customer itu menjadi erat. Nih, contohnya seperti ini nih.
Dan yang terakhir adalah enlisting the enterprise on customer to help provide service for other customer. Nah, di sini sebenarnya sosial media itu sangat berperan penting karena apa? Customer itu biasanya melakukan kayak review atau cerita di sosial media, kayak misalnya produk ini itu bagus banget, telah buat saya kayak gini, kayak gitu. Nah, itu akan tersebar dan dilihat oleh seluruh orang, dan nantinya itu orang-orang lainnya itu bisa ikut untuk memanfaatkan produk itu, akhirnya ikut membeli, dan itu sangat menguntungkan pihak perusahaan. Dan orang yang meng-share di sosial media itu tanpa paksaan, jadi sebenarnya ini bagus banget karena dia itu sebagai volunteer gitu, ya udah aku share aja, dan itu sangat menguntungkan oleh perusahaan. Salah satu contohnya adalah influencer. Jadi sekarang banyak banget kayak selebgram itu yang digunakan sebagai media untuk melakukan promosi. Kenapa? Karena menurut Forrester, itu seorang peneliti, itu rata-rata orang dewasa itu banyak sekali 44% itu dia menjadi kayak ya pembujuk masyarakat untuk bisa membeli produk-produknya. Nah, jadi contohnya ya Instagram sih, itu paling kelihatan. Jadi banyak banget sekarang selebgram yang mempromosikan produk-produk, dan itu akhirnya orang-orang itu melakukan transaksi yang dipromosikan itu, beli barang itu. Saya pun juga termasuk begitu, jadi saya akan melihat dulu, oh ini dipromosikan ini, barangnya bagus. Dan itu akan bagus jika memang cara pembawaannya itu juga maksimal. Nih, contohnya seperti ini nih. Sinar dulu ya 15 menit. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.